Saudara, untuk mengetahui dan juga menganalisa jalannya proses persidangan yang sebentar lagi kita akan sama-sama tunggu terkait dengan vonis untuk 4 terdakwa, sudah bergabung dengan Breaking News Kompas TV. Ada Heri Firmansyah, praktisi ataupun juga akademisi pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat siang, Mas Heri. Selamat siang, Mbak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Hari ini jadi salah satu hari yang ditunggu-tunggu begitu ya, kalau kita ikuti jalannya proses persidangan dan juga pengungkapan dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Tanggapan Anda terkait dengan vonis pada hari ini yang akan dijatuhkan setelah kemarin kita juga mendengarkan bahwa keempat terdakwa ini akan diberikan sanksi 2 tahun 6 bulan. Apakah ini sudah cukup atau bagaimana analisa Anda? Ya, tentu sebentar lagi kita akan mendengarkan putusan dari Majelis Hakim ya, Mbak Putu ya. Pun hasil akhirnya ada istilahnya dalam asas hukum itu res judicata pro veritate habetur. Keputusan hakim akan selalu dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya yang akan mengkoreksi hal itu. Hmm. Nah, dalam kemudian hakim memutuskan, tentu nanti kita akan membaca dari pertimbangan hukum hakim. Apa saja yang dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum hakim. Tepatnya tentu harus bicara pada fakta persidangan. Nah, dalam konteks ini apakah semua fakta persidangan sudah tergali atau tidak? Karena kalau saya tidak salah mencatat kan ada hal di mana saksi korban, ya, saksi itu ada banyak jenisnya, Mbak Bu, termasuk saksi pelapor, saksi mahkota, dan lain sebagainya. Ini saksi korban tidak hadir ke muka persidangan. Mungkin nanti akan kita bahas di hal yang lainnya, tapi Hmm. saya akan mencoba melihat dari konteks itu terlebih dahulu. Ini akan ada perdebatan penting atau tidak pentingnya saksi korban itu hadir ke muka persidangan. Ini ya, saya harap bisa jadi pemahaman hukum kepada kita semua ya, bukan hanya melihat dari kasus Andri Yunus saja. Seakan-akan ada ada hal yang sifatnya pribadi kalau hanya bicara pada kasus Andri Yunus. Hmm. Tapi kalau kita melihat dalam perspektif yang lebih umum, secara general harusnya kehadiran dari seorang saksi korban itu sangat diperlukan. Ya, karena bicara tentang saksi, ada kewajiban hukum. Kalau saya tidak salah pasal 285 ya, KUHP itu kalau saya tidak salah mencatat itu, Hmm. bicara tentang kewajiban untuk hadir ke muka persidangan memberikan keterangan. Dan tentulah dalam konteks bahwa ini sudah masuk ke ranah persidangan, eh, akan menjadi penilaian dari suatu pembuktian ketika itu diucapkan, disampaikan di muka persidangan. Bahkan seorang saksi yang disumpah dan tidak disumpah saja dalam kacamata hukum acara itu bisa berbeda nilai kekuatan pembuktiannya, Hmm. Mbak Putu. Nah, ini yang harusnya kita sebagai orang yang beracara memahami hal itu. Ada beberapa poin yang mungkin karena menganggap tidak menyetujui bahwa ini diarahkan ke peradilan militer. Sah-sah saja, ada orang yang menolak itu begitu ya. Tapi dalam konteks bahwa dia menghilangkan hak hukumnya untuk menyampaikan sesuatu di muka sidang, ini juga satu alasan yang logis yang dapat diterima nalar kita. Dan yang kedua sebenarnya eh, dalam konteks hukum acara itu kan masing-masing punya hak untuk membela diri. Nah, ketika si pelaku ingin membela diri atau mengkonfrontir, akhirnya kan tidak terjadi kan. Nah, ini yang menurut saya juga jadi hal yang sebenarnya perlu diperhatikan ya dalam kasusnya yang berjalan ini sampai pada putusan nanti diucapkan oleh majelis hakim di kasus Andri Yunus. Begitu mungkin tanggapan awal saya, Mbak Niputu. Hmm. Kalau kita bicara soal tadi ketidakhadiran, tadi sudah disampaikan bahwa keterangan yang kemudian disumpah dan tidak disumpah saja hasilnya bisa berbeda. Anda melihat kalau Andri Yunus ini mau hadir sebagai saksi korban dalam proses persidangan ataupun juga peradilan militer dengan 4 terdakwa tersebut, hasilnya bisa berbeda memang signifikan. Saya tidak bisa memastikan ya, Mbak Niputu ya. Yang pasti jadi fair trial ini, ya. Tapi mungkin ini pun bahasa yang saya pilih akan menjadi debatable ketika ada sisi lain yang mengatakan tidak fair bagi Andrinus karena memilih untuk tidak masuk ke ranah itu. Hmm. Tapi dalam konteks bahwa jalurnya secara konstitusional disediakan dan diupayakan, terlepas dari kemudian nanti apapun hasil putusannya kemudian ada penolakan atau ada ketidak
adilan dari hasil putusan misalnya menurut beberapa orang termasuk saudara Andri Yunus itu kan sah-sah saja. Tapi setidak-tidaknya karena prosesnya sudah berjalan diselesaikan begitu kan. Dan ini khawatirnya ada nanti kayak seakan-akan pada bahasanya tidak ada legitimasi dari satu putusan pengadilan. Hmm. Padahal peradilan militer sebenarnya juga ada dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Kalau saya nggak salah pasal 24 ayat 2 atau berapa gitu ya. Itu dalam konteks bahwa ada lingkup peradilan militer, peradilan umum, tata usaha negara, agama, itu adalah bagian dari puncak yang di atasnya ada Mahkamah Agung untuk menaungi badan peradilan tersebut. Nah, maka konteks tadi kan harusnya kita pahami sebagai wacana bahwa memang dari awal proses terhadap kasus ini sebenarnya konstitusional. Nah, Hmm. cuman masalahnya tetap perdebatannya adalah ini harusnya dibawa ke lingkup peradilan umum ya, kalau saya tidak salah mencatatkan itu ya. Hmm. Nah, ini yang kita saling silang di situ, tidak ada titik temunya, maka kepastian hukumnya juga terhambat. Nah, ini tidak hanya bicara keadilan menurut versi masing-masing ya, karena kalau kita bicara dalam ketentuan sistem peradilan pidana militer 31.1997, kemudian ada juga penyoalan masalah Undang-Undang TNI yang sebenarnya sudah direvisi juga di 3 tahun 2025 kalau saya nggak salah, yang sebelumnya tahun 2024 ya, nomor 34 tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan dalam hal pembahasan tadi gitu. Ketika masing-masing pihak tadi merasa bahwa ini harusnya masuknya ke ranah peradilan umum. Walaupun kemarin di konon katanya di pra peradilan dimenangkan. Bahasa dimenangkan ini kan juga harus kita baca ya. Hmm. Apakah pra yang itu bicara tentang menyoal juga peradilan militer yang sudah berjalan sehingga dianggap inkonstitusional atau tidak sah misalnya, atau hanya menyoal tentang kemungkinan ketika laporan itu yang diajukan adalah misalnya membuka kembali kasus tersebut di ranah peradilan yang lain, peradilan umum, yang masih dimungkinkan gitu ya. Mungkin poinnya di situ. Oke. Tapi narasi yang berkembang nanti juga akan menjadi akan lebih riuh gitu ya kalau tidak segera sama-sama memahami konteks hukum acaranya. Nanti ketika mungkin dijalani oleh teman-teman kepolisian untuk menyikapinya ke peradilan umum dan kemudian entah ditemukan atau tidak tersangka lainnya, saya khawatir nih jadi riuh rendah lagi nih gitu ya. Kemudian nanti ada tanggapan bahwa ini ketidakseriusan dari awal dalam penanganan peradilan umumnya. Sehingga kalaupun sudah ada pilihan-pilihan hukum tadi yang sudah dikeluarkan lewat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan itu sudah diuji, Hmm. menurut saya diterima dahulu begitu ya sampai pada proses selanjutnya. Karena kalau kemudian eh, ada upaya untuk mendelegitimasi satu peradilan, khawatirnya ini jadi presiden dan juga akan diangkat di kasus-kasus yang lain yang kemudian merujuk ya atas dasar kasus-kasus yang sudah eksis sebelumnya. Jadi ini perlu kita pilih-pilih dan kita perlu lihat sebelum nanti kita mendengarkan secara bersama Mbak Niputu apa isi putusan dari pengadilan gitu. Oke, pra peradilan ditahan dulu. Yang menarik sebetulnya adalah berkaitan dengan dakwaan yang diberikan oleh auditor militer bahwa pasal yang digunakan itu bukan pasal percobaan pembunuhan, tapi kekerasan yang kemudian bisa berakibat fatal. Nah, kenapa kemudian pasal itu yang dipilih nanti akan kita analisa, tapi ditahan dulu, Mas Ferry, karena kita akan kembali usai jeda di Breaking News Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV yang kini tengah memantau sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus yang kembali digelar hari ini dengan agenda vonis terdakwa, di mana tadi sama-sama kita juga sudah mendengarkan tentang beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dan sampai dengan saat ini proses persidangan masih berlangsung. Dan juga masih bersama Breaking News Kompas TV ada pakar hukum Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah yang masih bergabung melalui saluran Zoom. Mas Heri, tadi terakhir sebelum kita dengarkan juga pertimbangan-pertimbangan dari hakim begitu ya, yang menjadi perdebatan adalah soal pasal yang digunakan oleh auditor militer, di mana kalau berdasarkan catatan saya pasal yang digunakan adalah
kekerasan yang penganiayaan yang kemudian mengakibatkan luka berat. Padahal kalau kita lihat perdebatan begitu di ranah publik ini menjadi satu pertanyaan, kenapa bukan menggunakan pasal percobaan pembunuhan? Anda melihatnya mana pasal yang sebetulnya lebih tepat untuk menggambarkan situasi penyerangan terhadap aktivis Kontras Andri Yunus? Ya, yang paling fair dalam kita menilai ini agar tidak terkesan berada di satu sisi saja begitu ya, adalah melihat bestandel deliknya atau delik inti yang dimunculkan dalam pengajuan dakwaan oleh auditor militer. Dalam hal ini Laksana Jaksa Penuntut Umum ya di hukum acara di peradilan umum. Nah, bahwa titik tekan dalam pasal pembunuhan itu kan adalah hilangnya nyawa seseorang gitu Hmm. ya di situ. Kemudian kalau poinnya dalam konteks penganiayaan itu menimbulkan luka, ada rasa sakit yang timbul di sana. Nah, tinggal kita lihat ya, mana yang mendekati begitu. Mhm. Apakah kemudian perbuatan tersebut itu eh, lebih condong untuk berat mengakibatkan kematian Mhm. atau lebih condong menimbulkan luka atau sakit saja misalnya. Memang sama-sama tindak pidana, tapi kemudian penting untuk melihat delik intinya tadi. Menurut saya di situ poinnya Mbak Niputu. Mhm. Nah, kalau keyakinan auditor militer, tindakan dari tersangka tadi, para terdakwa pada saat ini, itu tidak mendekati perbuatan objektif mungkin dalam kualifikasi pembunuhan. Walaupun kalau kita maknai percobaan pembunuhan itu kan pemahamannya percobaan itu sendiri adalah satu upaya untuk menuju pada titik tertentu tapi tidak berhasil. Nah, seakan-akan ketidakberhasilan menghilangkan nyawa itu dimasukkan percobaan pembunuhan dalam kasus ini. Tapi ada perdebatan di pasal tadi kan yang saya katakan kalau ini adalah tindakan yang dibuat dari rangkaian awal sampai akhirnya sampai pada akibat yang timbul kepada korban menurut keyakinan dari auditor militer sekali lagi ya itu Mhm. tidak memenuhi indikasi dalam pasal percobaan pembunuhan karena mungkin ada tindakan lain yang dilakukan lebih berat atau mungkin ada tambahan tidak hanya sekedar menyiram air keras tadi Mhm. apakah dan bertemu dengan penusukan dengan senjata tajam atau dengan senjata api dan lain sebagainya, tapi kemudian misalnya meleset, nah itu kan lebih bisa mungkin menguatkan ya dalam hal itu terjadi tindakan tersebut. Nah Mhm. ini yang kita coba jelaskan secara hati-hati ya dalam pemahaman pemaknaan tadi. Begitu Mbak Oke. Niputu. Baik, Mas Ferry, karena kita bicara soal hukum ini tidak boleh berandai-andai dan proses persidangan juga masih berjalan begitu, kita akan kembali memantau situasi terkini di Pengadilan Militer 08 Jakarta, bagaimana jalannya proses persidangan di mana hakim saat ini tengah membacakan pertimbangan-pertimbangannya terhadap 4 terdakwa. langsung mengambil terdakwa